Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Fantastis, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, harus semangat ya adik-adik sekolah minggu. Nah, kita mau beribadah hari ini. Sebelum beribadah, biasanya kita gimana? Kita mau bersaat teduh. Yuk, kita bersaat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu hari ini. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati juga hati dan pikiran kami untuk selalu mendengarkan semua firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah selesai berdoa, bersaat teduh. Jangan lupa kirim foto dan videonya ke wali kelas masing-masing ya setelah adik-adik selesai beribadah. Yuk, selanjutnya kita akan bernyanyi nih bersama guru-guru sekolah minggu. Lagunya apa? Ini lagunya seperti ini adik-adik ya. Yesus memanggil, mari segera. Yuk, semuanya bangkit berdiri, bersemangat, bersukacita memuliakan nama Tuhan. Yuk bersama guru-guru sekolah minggu. Yuk adik-adik. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online HKBP Petukangan. Nah adik-adik, kita mau mendengar firman Tuhan, kita mau belajar dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari Amang undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami masih boleh ada semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Sertailah kami dengan roh-Mu. Dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam kehidupan kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Firman Terima Tuhan kasih, untuk Bapak, di minggu dalam ini, nama mari Tuhan kita Yesus buka Alkitab Kristus. kita dari Amin. Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai 16. Ya, dibuka Alkitabnya Markus 10 ayat 13 sampai 16. Demikian tertulis dalam Injil Markus. Mari kita ikuti dengan seksama biar Amang membaca bagi kita. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian jauh tertulis dalam Injil Markus. Adik-adik kasih Tuhan,
indah sekali ya. Andai kata kita bisa dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan jamah kita, Tuhan memberkati kita. Dan firman Tuhan hari ini menggambarkan, menceritakan bahwa Tuhan sayang sama adik-adik. Tuhan sayang sama anak-anak. Tuhan bahkan mau menerima anak-anak. Saat orang-orang dewasa menolak anak-anak, jangan rame-rame, jangan kumpul-kumpul bersama orang-orang dewasa. Tapi Tuhan Yesus menerima anak-anak. Ada yang dikasih Tuhan, saat itu Tuhan Yesus lagi terkenal, lagi populer. Tahu kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Bahkan kalau Tuhan Yesus mengajar atau berkhotbah, itu menarik orang, menarik hati orang. Bayangin, banyak orang dekat Tuhan Yesus. Lalu ada orang-orang tua yang punya anak-anak berpikir gini, andai kata anakku bisa seperti dia, seperti Tuhan Yesus, oh biarlah anak-anakku diberkati orang yang besar, orang yang baik seperti Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak, murid-murid Tuhan justru marahin orang-orang yang membawa anak-anak kecil. Kenapa? Karena ini loh banyak sekali orang. Tuhan Yesus sibuk, seolah-olah mau bilang gitu. Tapi tahu nggak dia yang kasih Tuhan? Tuhan Yesus marah sama murid-muridnya. Bahkan bilang, biarkan mereka datang. Karena apa? Orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan Allah. Mau dibilang begini, bahwa anak kecil itu mempunyai hati yang murni. Nah, oleh karena itu Tuhan Yesus menerima anak-anak, bahkan memeluk dan memberkati. Tuhan Yesus sayang sama anak-anak. Nah, ada yang dikasih Tuhan, bayangin deh, ingat selalu ya, Tuhan Yesus sayang kepada kalian. Tuhan Yesus sayang kepada semua anak-anak. Dan kenapa Tuhan Yesus bilang orang-orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah? Mari lihat, selidiki dalam hati. Pasti semua adik-adik yang kasih Tuhan senang dengar cerita tentang Tuhan Yesus, bukan? Ya enggak? Nah, orang yang menerima kehadiran Tuhan Yesus atau menerima dengan sukacita firman Tuhan, itulah yang akan boleh mengerti tentang kerajaan Allah. Bahwa Allah kita, Yesus itu adalah Raja kita. Dan kita adalah warganya. Nah, orang seperti inilah, seperti anak-anak, seperti kalian, miliki tetap sukacita mau mendengar firman Tuhan. Mau belajar dari firman Tuhan. Jadi jangan malas-malasan untuk belajar firman Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan Yesus bilang, barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti anak-anak ini, dia tidak layak di kerajaan Allah. Mau dibilang begini, percayalah. Amang yakin adik-adik semua lebih percaya sama orang tua daripada sama orang lain, kan? Ya kan? Kalau dibilang orang tua, pasti nurut. Karena apa? Ya, kita dekat dengan orang tua kita. Pada mama, pada papa. Nah, seperti itulah maunya hati kita dekat kepada Tuhan. Percaya penuh akan pemeliharaan, kebaikan, dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, kalau kita pelihara tadi sukacita, terus iman kepada Tuhan, ada yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan kita. Dia menerima kita apa adanya. Apalagi anak-anak Tuhan. Jangan kehilangan sukacitamu ya. Pun sekarang lagi pandemi, nggak boleh ke sekolah, nggak boleh rame-rame. Kita ikuti dulu, nggak apa-apa. Tapi pelihara sukacitamu. Kita bisa tetap bersukacita di dalam Tuhan, sekalipun harus menjaga jarak dulu kan. Dengan bernyanyi rohani, belajar online, dengan ikuti kebaktian online, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dan percayalah, Tuhan sedang pelihara hidup kita. Nah, oleh karena itu, ada yang dikasih Tuhan, Amang mau bilang, pelihara sukacitamu, pelihara imanmu, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap muliakan Tuhan. Tuhan pasti selalu menerima dan mau dekat dengan kita. Kita juga, mari mendekat selalu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, di mana Tuhan menerima dan memberkati anak-anak. Dan ini menjadi sukacita bagi kami semua. Kami boleh bersukacita karena Tuhan menerima keberadaan kami
sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, biarlah kehidupan kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan, sehingga kami tetap beriman teguh kepadamu. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, berkatilah kehidupan kami, dan kami bersama berdoa kepadamu, beri kesehatan kepada kami, beri kesehatan kepada kami semua, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya, terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Amang sampaikan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, tetap sukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh pendeta. Good job. Sekarang kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, yuk kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Dan kita akan bernyanyi bersama guru-guru sekolah minggu. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita akan bernyanyi. Shalom adik-adik sekolah minggu di rumah. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Adik-adik, kita mau memulai firman Tuhan hari ini. Tapi kita sebelum memulai, kita mau ngapain dulu nih yang pertama? Ya, benar, kita mau berdoa. Sekarang doanya dipimpin oleh teman kita dari kelas 6. Yuk kita bersikap doa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima Tuhan berkat dan kesehatan Kau berikan Tuhan. Berkatilah orang tua kami, para pendeta, kakak guru sekolah minggu, dan teman dan saudara kami Tuhan. Tuhan Yesus, semoga aja Tuhan kami sehat selalu Tuhan dan terhindar dari virus corona Tuhan. Semoga aja Tuhan kami bisa berkumpul kembali Tuhan di sekolah minggu Tuhan, dan berkatilah kami menjadi sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, amin. Amin. Adik-adik, kakak sangat senang dan bersyukur sekali adik-adik tetap mengikuti ibadah online dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Panjaitan ya adik-adik ya. Tadi firmannya diambil dari mana? Ya, benar. Dari Markus 10. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Pintar. Markus 10 ayat 13 sampai dengan 16. Perikopnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Di sini siapa yang mau diberkati Tuhan Yesus? Ya, pasti semua adik-adik sekolah minggu mau diberkati sama Tuhan Yesus. Adik-adik, kakak mau cerita. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat cinta kepada semua anak-anak? Kenapa?
Tuhan Yesus bisa cinta semua anak? Karena pada saat itu peristiwanya banyak orang-orang sudah mengetahui mukjizat Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu sangat populer. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan mukjizatnya kepada semua orang. Tuhan Yesus juga mengasihi semua orang. Makanya orang-orang itu ingin bertemu Tuhan Yesus. Bahkan ada orang tua yang mengajak anak-anaknya untuk bertemu Tuhan Yesus. Ada salah satu anak kecil yang menghampiri Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu murid Tuhan Yesus menghalangi mereka. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kenapa murid Tuhan Yesus bilang seperti itu adik-adik? Karena mereka berpikir kalau anak-anak itu suka jahil kadang-kadang. Terus anak-anak itu kadang-kadang suka berisik. Terus anak-anak itu kadang-kadang suka yang namanya main, berkeliaran. Jadi murid-murid Tuhan Yesus merasa takut Tuhan Yesus itu terganggu. Lalu Tuhan Yesus melihat peristiwa itu dan Tuhan Yesus menyamperi anak tersebut. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Yuk kita baca di ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah adik-adik. Kenapa Tuhan Yesus mau menerima anak-anak tersebut adik-adik? Kita baca lagi ya di ayat yang ke-15 dan 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya di atas mereka, ia memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus memeluk anak-anak tersebut adik-adik. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang anak-anak itu maupun anak-anak itu badannya kecil, badannya besar, tinggi atau pendek, atau rambutnya yang lurus, atau juga rambutnya yang keriting, atau kulitnya lebih gelap, atau kulitnya lebih putih, atau matanya lebih sipit. Tuhan Yesus tidak pernah memandang itu semua adik-adik. Karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus cinta semua anak-anak? Karena Tuhan Yesus tahu kalau anak-anak itu tulus, polos, dan anak-anak itu sepenuh hati memang ingin bertemu Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik, walaupun kita semua berbeda-beda, adik-adik punya teman yang berbeda-beda dari kulit, dari rambut, dari mata, tapi Tuhan Yesus tetap mengasihi semua anak-anak karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Pasti adik-adik di rumah punya teman yang berbeda ya dengan adik-adik ya, mungkin kulitnya lebih gelap atau juga rambutnya lebih keriting. Kita tidak boleh menghina. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua anak-anak adik-adik. Makanya waktu anak-anak datang kepada Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu adik-adik ya. Karena perbedaan itu indah adik-adik. Kalau kita menghargai perbedaan, maka kemuliaan Tuhan juga akan ditinggikan adik-adik. Kakak mau cerita nih, kalau misalkan adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu atau kita semua mempunyai muka yang sama, pasti adik-adik bingung kan membedakannya. Kalaupun kita punya saudara kembar, pasti ada perbedaan. Mungkin dari tanda lahir, mungkin dari warna kulit juga atau jenis rambut, tetapi Tuhan tetap cinta kepada semua anak-anak ya. Adik-adik, sekarang kita mau bereksperimen. Eksperimen apa tuh? Eksperimen tentang indahnya perbedaan. Yuk kita lihat videonya sama-sama ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kali ini kita akan melakukan eksperimen kecil tentang apa yang kita pelajari di sekolah minggu hari ini. Bahan yang dibutuhkan adalah 1 bungkus kecil permen warna-warni. Lalu bahan yang kedua, ingat ya, kalian boleh minta tolong orang tua kalian. 1/2 gelas kecil air panas dan 1 sendok makan. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan Yesus menciptakan kita itu dengan rupa yang berbeda-beda? Ada yang kulitnya putih ataupun kuning, ada juga yang kulitnya gelap bahkan berwarna coklat.
Ada yang rambutnya keriting, berwarna hitam, ada juga yang rambutnya lurus, berwarna pirang atau mungkin coklat. Nah, adik-adik, walaupun rupa kita berbeda-beda, tapi Tuhan Yesus tetap cinta semua anak. Dia tidak memandang rupa kita yang berbeda-beda. Adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, ya, walaupun kita tidak sama satu dengan yang lain, tapi Tuhan Yesus ingin kita tetap saling mengasihi. Tuhan Yesus ingin kita tetap saling menghargai, saling tolong-menolong, tidak mudah berantem, tidak mudah marahan. Nah, adik-adik, sama seperti permen warna-warni ini, walaupun mereka berwarna-warni, tapi apabila mereka disusun dengan rapi, walaupun mereka berbeda warna dan berbeda rasa, tapi apabila mereka disusun secara bersama dan mereka mau saling mengasihi, apa yang terjadi ya kira-kira? Walaupun ada tantangan, walaupun ada cobaan, walaupun saat kita sedang susah, tapi kalau kita saling mengasihi, kita saling tolong-menolong, kita semua tetap akan memberikan keindahan lewat warna kita masing-masing. Ingat adik-adik, walaupun kita berbeda-beda, tapi biarkanlah perbedaan itu membawa kemuliaan untuk Tuhan. Biarkan perbedaan itu indah seperti warna pelangi yang dihasilkan dari permen warna-warni ini. Karena walaupun kita berbeda, tetapi Tuhan Yesus tetap cinta semua anak. Wah, bagaimana eksperimennya adik-adik? Ternyata bagus ya. Ternyata perbedaan itu indah sekali, seperti pelangi. Nah, sekarang kita mau buat kreativitas, membuat love card. Tandanya adik-adik sudah cinta sama Tuhan Yesus. Nanti kakak ajarin cara buatnya. Nanti seperti ini adik-adik, lucu nggak? Ya, nanti adik-adik bisa gantung di meja belajar atau di kamar. Oke adik-adik, terima kasih firman Tuhan sampai di sini. Kita mau tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa indahnya perbedaan dalam hidup kami. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap saling mengasihi kepada sesama kami, baik dari orang tua kami, kakak kami, abang kami, adik kami di rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal dalam hati kami dan kami bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, ini dia bahan-bahannya untuk membuat love card-nya ya adik-adik ya. Ini kakak pakai kertas buffalo, adik-adik bisa pakai kertas origami atau kertas HVS juga bisa dilipat dua. Terus kita bentuk love seperti ini ya, kita bentuk love. Kita bentuk love-nya seperti ini ya, kita desain dulu. Nah nanti kalau sudah dibuat desainnya, kita gunting, lalu nanti adik-adik tulis Yesus mengasihi aku dan semua anak-anak, maka aku pun akan mengasihi sesamaku. Nah adik-adik, siapa nih orang yang adik-adik kasihi? Boleh kakak dan adik, teman-teman, mama dan papa. Ini juga adik-adik kasih lem untuk menggambar Tuhan Yesus sedang memeluk love, artinya Tuhan Yesus cinta semua anak-anak. Ini gantungannya bisa pakai benang atau adik-adik bisa pakai gantungan yang lain ya. Dan ini ada pembolong kertas, pulpen, pensil, dan gunting. Oke adik-adik, selamat mencoba.
semua